Banyak orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebuah alasan, bahwa takdir benar-benar ada. Namun, bagaimana jika kenyataannya jauh lebih aneh dari itu? Sepanjang sejarah manusia, ada peristiwa-peristiwa yang seolah tersusun dengan cara yang terlalu mustahil untuk dianggap biasa. Rangkaian kejadian ini begitu tidak masuk akal, sampai membuat kita bertanya-tanya. Apakah semua ini hanya kebetulan? Allah serius terlebih pesayat, stronger kamu. Inilah belas dari Anis Damson. 1. Kemiripan antara JFK dan Lincoln. Abraham Lincoln terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1960. Tepat 100 tahun kemudian, pada tahun 1960, John F. Kennedy memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat. Seiring berjalannya waktu, para sejarawan dan penulis mulai memperhatikan sejumlah kesamaan ganjil di antara keduanya. Kedua presiden ini sama-sama dikenal kuat dalam isu hak-hak sipil, di tengah masa ketika negara mereka sedang terpecah oleh konflik besar. Keduanya dibunuh pada hari Jumat. Keduanya sedang duduk di samping istri masing-masing ketika ditembak di bagian kepala. Lincoln ditembak di dalam Ford's Theater, Washington, D.C. Hampir 1 abad kemudian, Kennedy ditembak saat melintasi Dallas di dalam limusin Lincoln yang diproduksi oleh Ford Motor Company. Namun kesamaan itu tidak berhenti di sana. Keduanya memiliki 4 anak. Keduanya kehilangan seorang putra saat masih menjabat di Gedung Putih. Dan setelah mereka meninggal, keduanya digantikan oleh wakil presiden bernama Johnson. Pengganti Lincoln, Andrew Johnson, lahir pada tahun 1908. Sementara pengganti Kennedy, Lyndon B. Johnson, lahir pada tahun 1908, tepat 100 tahun setelahnya. Bahkan kisah pembunuhan mereka pun terasa seperti gema sejarah. John Wilkes Booth membunuh Lincoln pada tahun 1965. Lee Harvey Oswald membunuh Kennedy pada tahun 1963. Kedua pelaku itu sama-sama tewas sebelum sempat menjalani persidangan. Hingga hari ini, banyaknya kesamaan nyata antara dua masa kepresidenan ini tetap menjadi salah satu kebetulan paling sering dibicarakan dalam sejarah Amerika Serikat. 2. Kutukan Tippecanoe. Pada awal tahun 1900-an, William Henry Harrison, gubernur wilayah Indiana, membuat perjanjian-perjanjian yang mengalihkan jutaan hektar tanah penduduk asli Amerika kepada Amerika Serikat. Pemimpin Shawnee Tecumseh bersama saudaranya Tenskwatawa yang dikenal sebagai Sang Nabi, kemudian membangun perlawanan terhadap ekspansi Amerika. Pada tahun 1811, Harrison menyerang Prophetstown di dekat Sungai Tippecanoe dan memenangkan pertempuran Tippecanoe. Tecumseh kemudian terbunuh dalam perang tahun 1812. Menurut cerita rakyat Amerika yang muncul kemudian, Tenskwatawa menjatuhkan kutukan kepada Harrison dan setiap presiden masa depan yang terpilih pada tahun berakhiran angka 0. Kutukan itu menyatakan bahwa mereka akan meninggal saat masih menjabat. Lalu sebuah pola yang luar biasa mulai terjadi. Harrison, yang terpilih pada tahun 1940, meninggal hanya 1 bulan setelah dilantik. Lincoln, yang terpilih pada tahun 1960, dibunuh. Garfield, yang terpilih pada tahun 1940, juga dibunuh. McKinley, terpilih pada tahun 1900, dibunuh. Harding, terpilih pada tahun 1920, meninggal saat menjabat. Franklin D. Roosevelt, terpilih pada tahun 1940, meninggal pada masa jabatan keempatnya. Kennedy, terpilih pada tahun 1960, dibunuh. 7 presiden berturut-turut yang terpilih pada tahun berakhiran 0 meninggal sebelum menyelesaikan masa kepresidenannya. Kemudian datang Ronald Reagan. Ia terpilih pada tahun 1980, selamat dari upaya pembunuhan pada tahun 1901, dan menyelesaikan 2 masa jabatan penuh. Sejak saat itu, banyak orang mengatakan bahwa kutukan Tecumseh akhirnya telah dipatahkan. Saat ini, para sejarawan memandang kutukan tersebut sebagai cerita rakyat, bukan fakta. Namun rangkaian kejadian itu tetap menjadi salah satu kebetulan paling aneh dalam sejarah politik Amerika. 3. Si kembar terpisah yang menjalani hidup paralel. Pada tahun 1940, sepasang bayi laki-laki kembar identik lahir di Ohio dan dipisahkan untuk diadopsi hanya beberapa minggu setelah kelahiran mereka. 2 keluarga yang mengadopsi mereka tidak pernah bertemu dan tidak memiliki hubungan apapun. Anehnya, kedua keluarga itu secara terpisah memberi nama anak mereka, James. Kedua saudara kembar itu tumbuh tanpa mengetahui keberadaan satu sama lain. Yang satu dikenal sebagai James Lewis. Yang lainnya bernama James Springer.
Ketika akhirnya mereka dipertemukan kembali pada tahun 1979, di usia 39 tahun, kesamaan hidup mereka membuat para peneliti tercengang. Keduanya pernah memiliki anjing bernama Toy. Keduanya menikahi wanita bernama Linda, bercerai, lalu menikah lagi dengan wanita bernama Betty. Bahkan nama putra mereka hampir sama, James Allen dan James Allen. Kebetulan itu terus berlanjut. Keduanya menyukai pertukangan kayu dan gambar mekanik, mengalami sakit kepala akibat ketegangan, merokok merek rokok yang sama, dan dilaporkan mengendarai mobil yang mirip. Keduanya juga pernah menjalani vasektomi. Kisah mereka menjadi contoh paling terkenal dalam Minnesota Study of Twins Reared Apart, sebuah proyek penelitian besar tentang genetika perilaku yang dipimpin oleh psikolog Thomas Bouchard. Titanic dan Titan. Pada tahun 1898, seorang mantan pelaut yang menjadi penulis, Morgan Robertson, menerbitkan novel pendek berjudul Futility, yang kemudian diterbitkan ulang dengan judul The Wreck of the Titan. Buku itu menceritakan tentang sebuah kapal laut raksasa dan mewah bernama Titan, yang dianggap tidak dapat tenggelam oleh para perancangnya. Namun secara mengejutkan, kapal fiksi ini berakhir dengan tragedi yang sangat mirip dengan bencana nyata yang terjadi lebih dari 1 dekade kemudian. Dalam kisah itu, Titan berlayar melintasi Atlantik Utara pada bulan April, menabrak gunung es lalu tenggelam. Kapal tersebut hanya membawa jumlah skoci minimum yang diwajibkan oleh hukum. Ribuan nyawa pun hilang. 14 tahun kemudian pada April 1912, RMS Titanic memulai pelayaran perdananya. Seperti Titan dalam novel, Titanic adalah salah satu kapal penumpang terbesar yang pernah dibangun. Kapal itu juga secara luas dipromosikan sebagai hampir mustahil tenggelam. Namun setelah menabrak gunung es di Atlantik Utara, Titanic tenggelam bersama lebih dari 1.500 orang yang masih berada di atasnya. Titan fiksi memiliki panjang 800 kaki. Titanic asli memiliki panjang 82 kaki. Keduanya melaju dengan kecepatan sekitar 20 knot. Keduanya menabrak gunung es di sisi kanan kapal. Keduanya tenggelam di samudra yang sama pada bulan yang sama, dalam kondisi bencana yang sangat mirip. Karena kemiripan yang begitu mencolok, banyak orang kemudian menyebut Morgan Robertson sebagai seorang nabi yang berhasil meramalkan peristiwa April 1912. Namun Robertson bukanlah nabi. Ia adalah seseorang yang pernah bertahun-tahun bekerja di kapal dan memahami kesombongan manusia dalam membangun kapal raksasa tanpa sistem keselamatan yang memadai. Novelnya adalah sebuah peringatan. Dunia mengabaikannya, dan sejarah membayar harganya. 5. Kemiripan Enzo Ferrari dan Mesut Ozil. Ada saat-saat ketika dua orang yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun tampak begitu mirip secara fisik, sampai kemiripan itu sulit diabaikan. Salah satu contoh modern paling terkenal melibatkan pendiri Ferrari, Enzo Ferrari, dan pesepak bola Jerman, Mesut Ozil. Enzo Ferrari lahir pada tahun 1998 di Modena, Italia, dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dunia balap. Ia mendirikan Ferrari dan mengubah perusahaan itu menjadi simbol global dalam dunia balapan serta kemewahan. Ferrari meninggal pada 16 Agustus 1948 di usia 90 tahun. Hanya 2 bulan kemudian, pada 15 Oktober 1988, Mesut Ozil lahir di Gelsenkirchen, Jerman. Ozil kemudian tumbuh menjadi salah satu gelandang paling dikenal dalam sepak bola dunia, memenangkan Piala Dunia FIFA 2014 bersama Jerman, dan bermain untuk klub-klub besar seperti Real Madrid dan Arsenal. Selama bertahun-tahun, pengguna internet mulai memperhatikan kemiripan mencolok antara dua pria ini. Foto-foto mereka yang disandingkan menunjukkan kesamaan pada mata, struktur wajah, tulang pipi, dan ekspresi. Hal itu memicu banyak lelucon tentang reinkarnasi dan kembaran sejarah. Para ilmuwan menjelaskan bahwa dengan miliaran manusia yang pernah hidup sepanjang sejarah, kombinasi fitur wajah yang mirip secara statistik memang tidak dapat dihindari. Meski begitu, kemiripan antara Ferrari dan Ozil, ditambah fakta bahwa Ferrari meninggal dan Ozil lahir pada tahun yang sama, tetap menjadikannya salah satu perbandingan doppelganger paling terkenal di internet. The Simpsons. The Simpsons pertama kali tayang pada tahun 1999. Selama puluhan tahun berikutnya, acara ini membangun reputasi yang jauh melampaui sekadar hiburan. Serial ini berkali-kali dianggap memprediksi masa depan dengan frekuensi yang membuat jutaan penonton merasa tidak nyaman. Pada tahun 2000, sebuah episode menampilkan Lisa Simpson sebagai Presiden Amerika Serikat yang mewarisi defisit anggaran besar dari pendahulunya, Donald Trump. 17 tahun kemudian,
Donald Trump dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45. Pada tahun 1998, acara itu menampilkan logo 20th Century Fox dengan tulisan A Division of Walt Disney Co. di bawahnya sebagai lelukon. Pada tahun 2018, Disney mengakuisisi 20th Century Fox senilai $71 miliar. Serial ini juga menggambarkan teknologi jam tangan pintar pada tahun 1995, hampir 2 dekade sebelum jam tangan pintar modern pertama dirilis. Acara ini pernah menampilkan skandal korupsi di FIFA. Ia juga menggambarkan Amerika Serikat memenangkan medali emas curling di Olimpiade musim dingin setelah mengalahkan Swedia. Ada pula episode tentang mesin pemungutan suara yang menghitung suara untuk kandidat yang salah. Wabah Ebola terbesar dalam sejarah. Bahkan tragedi kapal selam Ocean Gate yang hilang saat menjelajahi bangkai Titanic pada tahun 2023, mirip dengan episode ketika Homer terjebak di kendaraan laut dalam. The Simpsons telah menghasilkan lebih dari 70 episode selama hampir 4 dekade, menciptakan ribuan lelukon, parodi, dan skenario spekulatif. Dengan jumlah konten sebesar itu, secara statistik memang wajar jika beberapa prediksi akhirnya menjadi kenyataan. Namun mengetahui penjelasan itu tidak membuatnya terasa kurang aneh ketika kita menonton episode dari tahun 1995 dan menyadari bahwa yang terlihat di layar justru menyerupai dunia tahun 2020. 8. Kutukan Superman. Superman adalah salah satu karakter fiksi paling ikonis yang pernah diciptakan. Namun selama beberapa dekade, muncul legenda kelam di sekitar orang-orang yang terhubung dengannya, apa yang disebut sebagai kutukan Superman. Kisah ini bermula dari para pencipta Superman, Jerry Siegel dan Joe Shuster, yang menjual hak atas karakter tersebut pada tahun 1938 hanya seharga $130. Meski mereka menciptakan fenomena global, keduanya menghabiskan bertahun-tahun untuk memperjuangkan pengakuan dan kompensasi. Shuster kemudian mengalami gangguan penglihatan parah dan akhirnya secara hukum dinyatakan buta. Kirk Alyn, aktor pertama yang memerankan Superman di layar pada tahun 1940-an, kesulitan keluar dari bayang-bayang peran tersebut dan tidak pernah meraih kesuksesan besar di Hollywood setelahnya. George Reeves, bintang serial televisi Adventures of Superman pada tahun 1950-an, meninggal akibat luka tembak pada tahun 1959 di usia 45 tahun. Kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri, meskipun berbagai teori konspirasi terus mengelilingi kasus itu hingga kini. Christopher Reeve mendefinisikan ulang Superman bagi penonton modern pada tahun 1978. Pada tahun 1995, ia lumpuh akibat kecelakaan berkuda. Setelah itu, ia menjadi advokat penting untuk penelitian cedera tulang belakang sebelum meninggal pada tahun 2004. Istrinya Dana Reeve meninggal karena kanker paru-paru 2 tahun kemudian, meskipun ia tidak pernah merokok. Tragedi lain ikut memperkuat legenda tersebut. Lee Quigley, yang memerankan bayi Superman dalam film tahun 1978, meninggal pada usia 15 tahun. Margot Kidder, pemeran Lois Lane, mengalami krisis kesehatan mental berat pada tahun 1990-an sebelum akhirnya pulih. Para sejarawan umumnya melihat kutukan Superman sebagai contoh bias konfirmasi, bukan sesuatu yang supernatural. Banyak aktor yang terkait dengan Superman tetap menjalani hidup normal dan sukses. Namun jumlah tragedi nyata yang terhubung dengan waralaba ini membuat legenda tersebut tetap hidup selama puluhan tahun. 10. Violet Jessup, Miss Unsinkable. Violet Jessup memiliki salah satu kisah bertahan hidup paling luar biasa dalam sejarah maritim. Ia lahir di Argentina pada tahun 1987 dan berhasil selamat dari penyakit serius saat masih kecil, sebelum akhirnya bekerja di laut untuk White Star Line. Pada tahun 2011, ia berada di atas RMS Olympic ketika kapal itu bertabrakan dengan kapal perang Inggris, HMS Hawke. Kapal yang rusak itu berhasil kembali ke pelabuhan dengan selamat, dan Jessup lolos tanpa cedera. 1 tahun kemudian, ia bekerja di atas Titanic dalam pelayaran perdana kapal tersebut. Setelah Titanic menabrak gunung es pada April 1912, Jessup membantu para penumpang menuju Sekoci sebelum akhirnya menyelamatkan diri. Ia kemudian mengenang bahwa dirinya sempat diberikan seorang bayi untuk dijaga ketika terombang-ambing di Atlantik Utara sampai kapal penyelamat tiba. Selama Perang Dunia I, Jessup bertugas sebagai perawat di HMS Britannic, kapal saudara Titanic. Pada tahun 1916, Britannic menabrak Ranjau dan tenggelam di Laut Aegea.
Jessup kemudian menceritakan bagaimana ia melompat dari skoci untuk menghindari baling-baling kapal yang masih berputar, lalu mengalami cedera kepala saat melarikan diri. Melawan peluang yang nyaris mustahil, ia selamat dari ketiga bencana tersebut dan terus bekerja di laut selama puluhan tahun setelahnya. Meski para sejarawan memandang gagasan tentang kutukan atau keberuntungan supernatural dengan skeptis, Violet Jessup tetap menjadi salah satu penyintas paling luar biasa dalam sejarah modern. 11. Robert Fallon dan Kartu Orang Mati. Pada tahun 1858, menurut legenda perbatasan yang telah lama beredar, sebuah permainan poker berisiko tinggi di sebuah salon San Francisco berubah mematikan ketika seorang penjudi bernama Robert Fallon dituduh berbuat curang. Setelah memenangkan pot sebesar $600, Fallon ditembak dan tewas oleh pemain lain. Kepercayaan tak hayul di wilayah perbatasan saat itu menganggap uang yang dimenangkan lewat kecurangan sebagai sesuatu yang sangat terkutuk. Tidak seorang pun di meja itu berani menyentuhnya. Mereka lalu memutuskan mencari orang asing yang netral untuk duduk di kursi Fallon, diberi taruhan dari uang milik orang mati itu, dan memberi mereka kesempatan untuk memenangkannya kembali secara bersih. Ketika polisi datang untuk menyelidiki penembakan itu, mereka memerintahkan agar taruhan awal Fallon sebesar $600 dipisahkan untuk ahli waris terdekatnya. Pada saat itulah ruangan mendadak sunyi. Penjudi muda yang menggantikan Fallon disebut-sebut sebagai putra Fallon yang telah lama terpisah. Ia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun dan tidak mengenalinya sebelum duduk di meja itu. Tanpa sadar, ia telah mengambil kursi ayahnya, berjudi dengan uang ayahnya, lalu mewarisi uang itu kembali. Para sejarawan mengingatkan bahwa kisah ini tidak memiliki dokumentasi sezaman yang kuat, dan mungkin telah dibumbui dari waktu ke waktu. Meski begitu, cerita ini tetap bertahan selama beberapa generasi sebagai salah satu kisah kebetulan paling terkenal yang terkait dengan perbatasan Amerika. 16. Kutukan 21 tahun di layar perak Hollywood selalu memiliki sisi gelap. Selama bertahun-tahun, sisi gelap itu melahirkan banyak mitos dan teori konspirasi. Salah satu yang paling aneh adalah Kutukan 21 tahun. Gagasan bahwa tragedi di Hollywood berulang setiap 21 tahun. Kisah ini sering dimulai dari ikon film bisu Rudolph Valentino, yang meninggal mendadak pada tahun 1926 di usia hanya 31 tahun. Kematiannya mengguncang dunia dan membantu menciptakan tragedi selebritas modern pertama di Hollywood. Para pendukung teori ini kemudian menunjuk James Dean, yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1955 di usia 24 tahun. Tepat 21 tahun kemudian, pada tahun 1976, aktor Sal Mineo, lawan main Dean dalam Rebel Without a Cause, dibunuh di Hollywood. Para skeptis tentu akan menunjukkan bahwa beberapa tanggal dalam kisah ini telah disesuaikan agar cocok dengan pola. Dan kritik itu memang masuk akal. Namun inti dari kebetulan ini, yaitu jarak 21 tahun yang berulang antara kematian tokoh-tokoh Hollywood yang saling terhubung, telah menangkap imajinasi jutaan orang. Apakah ini pola nyata atau sekadar ingatan selektif? Kisah ini tetap menjadi salah satu cerita paling meresahkan yang muncul dari era keemasan perfilman. 17. Kebetulan statistik dalam kriket. Kriket adalah olahraga yang dibangun di atas angka, dan terkadang angka-angka itu menghasilkan kebetulan yang luar biasa. Pada 1 Agustus 2012, Michael Clarke dari Australia dan Alastair Cook dari Inggris sama-sama memainkan pertandingan tes ke-100 mereka melawan satu sama lain dalam seri Ashes di Old Trafford. Itu adalah pertama kalinya dua kapten mencapai tonggak 100 pertandingan tes dalam pertandingan yang sama. Pertandingan tersebut akhirnya berakhir imbang, tetapi pencapaian bersama itu menjadi salah satu kebetulan statistik paling berkesan dalam kriket modern. Kedua pemain kemudian membangun karier yang luar biasa. Michael Clarke mengakhiri karirnya dengan 843 run test dan memimpin Australia meraih kemenangan Piala Dunia. Sementara Alastair Cook menjadi pencetak run test terbanyak sepanjang masa bagi Inggris dengan 12,472 run. Selain itu, usia Clarke yang saat itu 32 tahun dan Cook yang berusia 29 tahun jika dijumlahkan menjadi 61, angka yang kembali dianggap mencerminkan pola-pola dalam catatan besar kriket. Meski banyak klaim semacam itu secara matematis lemah atau murni kebetulan, makna sebenarnya telah bujur kapten besar mencapai pencapaian sebesar itu pada hari yang sama dalam salah satu rivalitas terbesar kriket.
14. Keberuntungan luar biasa, Roy Sullivan. Roy Sullivan, seorang penjaga taman di Shenandoah National Park, Virginia, memegang salah satu rekor paling aneh dalam sejarah. Selamat dari 7 sambaran petir antara tahun 1942 dan 1977. Sambaran pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1942 ketika ia berada di dalam menara pengawas kebakaran yang tidak memiliki penangkal petir. Sambaran itu melukai kakinya. Selama puluhan tahun berikutnya, petir berulang kali menyambarnya dalam situasi yang berbeda-beda. Di dekat truknya, di halaman rumahnya, di dalam kantor penjaga hutan, saat mengemudi, bahkan ketika sedang memancing. Melawan peluang yang luar biasa kecil, Sullivan selamat dari setiap kejadian itu. Kisahnya membuat ia dijuluki manusia penangkal petir. Dan Guinness World Records secara resmi mengakuinya sebagai orang yang paling sering tersambar petir dan diketahui tetap selamat. Para ilmuwan menjelaskan bahwa pekerjaannya sangat meningkatkan risiko terkena badai. Sebagai penjaga hutan yang bekerja di luar ruangan selama puluhan tahun di wilayah pegunungan yang sering mengalami aktivitas petir, ia menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi dibanding orang biasa. Meski begitu, 7 sambaran petir dalam satu kehidupan tetap menjadi salah satu kisah bertahan hidup paling luar biasa yang pernah didokumentasikan. 12. Pria yang selamat dari 2 bom atom, Tsutomu Yamaguchi, mengalami salah satu rangkaian peristiwa paling luar biasa yang pernah tercatat dalam sejarah. Pada Agustus 1945, insinyur berusia 29 tahun itu berada di Hiroshima untuk urusan pekerjaan bersama Mitsubishi Heavy Industries. Pada pagi hari tanggal 6 Agustus, ia sedang bersiap meninggalkan kota ketika bom atom Little Boy meledak di atas Hiroshima. Yamaguchi berada sekitar 3 km dari titik ledakan. Ia mengalami kebutaan sementara dan paparan radiasi, tetapi berhasil selamat. Setelah menghabiskan malam di Hiroshima, ia pulang ke Nagasaki, meskipun masih terluka. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus, Yamaguchi kembali bekerja di Mitsubishi di Nagasaki. Menurut kesaksiannya kemudian, ia sedang menjelaskan lanjuran yang disaksikannya di Hiroshima ketika bom atom kedua, Fat Man, meledak di atas kota itu. Sekali lagi, ia berada sekitar 3 km dari titik pusat ledakan. Kontur Nagasaki dan struktur bangunan tempatnya berada membantu melindunginya dari dampak penuh ledakan. Ia selamat untuk kedua kalinya, meskipun kemudian mengalami penyakit radiasi berat. Yamaguchi hidup hingga tahun 2010 dan menjadi tokoh penting dalam kampanye pelucutan senjata nuklir. Pada tahun 2009, pemerintah Jepang secara resmi mengakuinya sebagai penyintas dari kedua pengeboman atom, menjadikannya Niju Hibakusha paling terkenal yang terdokumentasi, atau penyintas ganda bom atom.